Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nuryo Nugrah Pratama, NIM D1A 021401, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Video ini saya buat bermaksud untuk memenuhi tugas dari Bapak Yohanes Joni Konya sebagai dosen pengampu saya di mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah kelas S1 dengan soal bagaimana e-budgeting meminimalisir terjadinya korupsi di pemerintahan dan pandangan kita jika APBD disahkan di peraturan gubernur. Yang pertama, bagaimana e-budgeting meminimalisir terjadinya korupsi di pemerintahan. Pengertian dari e-budgeting. E-budgeting sendiri merupakan proses penyusunan anggaran yang berbasis elektronik. Sistem tersebut merupakan bagian dari e-government yang mendukung keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan. Semua proses dapat diakses secara terbuka karena dilakukan secara online. Dampaknya dari e-budgeting dalam pemberantasan korupsi, masyarakat memiliki peran yang penting untuk memaksimalkan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat dapat melakukan pengawasan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembahasan, hingga pelaksanaan. Dengan begitu, perubahan hingga penggelembungan dan korupsi anggaran dapat diminimalisir. Proses anggaran menjadi lebih transparan dan tidak mudah dimanipulasi oknum tertentu. Jika ditambah dengan rendahnya akuntabilitas masyarakat, maka korupsi lebih mudah dilakukan. Akuntabilitas yang rendah terjadi karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, e-budgeting dapat menjadi mekanisme yang positif untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran. Penerapan sistem ini dengan sendirinya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Anggaran pun dapat dialokasikan sesuai kebutuhan dan diharap dapat mempercepat pencapaian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pandangan kita jika APBD disahkan di peraturan gubernur. Merujuk pada pasal 317 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengambilan keputusan mengenai rancangan perda tentang perubahan APBD dilakukan DPR bersama kepala daerah, paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Jika melalui Pergub, perubahan nilai APBD murni hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat dan mendesak saja, sehingga yang bisa dilakukan hanya pergeseran anggaran semata. Mungkin segitu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.